Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Senang secara pribadi boleh berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Marata Pasaten edisi Jumat 27 Juni tahun 2025. Setiap kita yang menerima dan menikmati anugerah kehidupan yang daripada Tuhan pasti akan selalu bersyukur dan mengingat Dia dalam segala hal. Dan oleh karena itu, mari terajak kita semua untuk datang bersekutu beribadah sebagai bentuk buah kesetiaan dari ketaatan kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaruh sukacita kami kepada Engkau ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang memperkenankan hari yang baik ini untuk kami nikmati sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih karena Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan di hari ini, yang dalam komitmen hidup sebagai umat Tuhan, biarlah kehidupan yang terus teralami dalam kehidupan kami sekalian, kami pakai untuk memuliakan namamu, hidup diberkati untuk jadi berkat. Kami bermohon Bapa Engkau hadir dan memberkati kami dengan firman kebenaran-Mu. Kami percaya pengajaran-pengajaran firman-Mu akan terus berfaedah untuk menuntun kehidupan kami pada jalan kebenaran di dalam Kristus Tuhan, yang adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Sambil kami bermohon Bapa, kasihani dan ampuni kami, layakan kami untuk datang kepadamu, supaya hati, pikiran, dan kehidupan kami dikuduskan untuk dikonsentrasikan pada penyembahan dan pada kehidupan yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan disampaikan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, saudara jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Yesus Kristus. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini diangkatlah tema tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, dalam sejarah banyak kali dijumpai tulisan-tulisan hasil karya orang-orang terkenal yang isinya bagus dan membangun, sangat menginspirasi orang-orang yang membacanya. Akan tetapi tidak semua tulisan dapat membangun kerohanian manusia. Karena itu sering dijumpai ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, namun kehidupan kerohaniannya kurang baik. Nah, saudara, karakternya bobrok dan hidupnya tidak benar. Untuk membangun kehidupan kerohanian yang baik, maka seseorang butuh firman Allah di dalam Alkitab. Kita percaya bahwa sesungguhnya tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah pada orang-orang pilihannya sangat bermanfaat bagi kehidupan orang yang percaya. Di antaranya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan manusia, dapat memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hal ini bertitik tolak dari eksistensi Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Maka jelas bahwa Alkitab menuntut kita untuk memahami maksud Tuhan Allah agar hidup menurut kehendak-Nya. Tidak ada buku karya manusia yang dapat disetarakan dengan Alkitab. Buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan umum dapat membuat pembacanya menjadi pintar dan hidup sukses. Tetapi belum tentu orang yang sukses memiliki moralitas yang baik dan berperilaku adil benar, apalagi memiliki kerohanian yang baik. Nah, karena itu kalau ingin hidup menjadi lebih baik, maka jadikanlah Alkitab sebagai pegangan hidup kita. Orang yang sudah banyak belajar firman Tuhan sepatutnya bersedia diajar, mau ditegur, dan berusaha untuk memperbaiki diri agar mampu berkarakter seperti Yesus Kristus dan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Jadilah orang percaya yang hidup baik,
berperilaku baik dan menjalani hidup serta berusaha dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan Allah dalam Alkitab. Saudara, kita harus percaya bahwa sepenuhnya hidup kita pasti akan diberkati ketika di dalamnya kita tidak berjalan pada kekuatan kita, tapi kita melangkah dengan iman, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya di dalamnya kitalah yang disebut berbahagia karena kita menuruti segala perintah dan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita dan keluarga kita, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dasar hidup kita setiap waktu, dimanapun kita pergi dan berada. Firman Tuhan yang akan nuntun kita pada jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan dimuliakan, firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh percaya Bapa, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami adalah membangun iman melalui firman-Mu. Sehingga ketika pun kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, biarlah kami terus menghayatinya, dikala kami akan memaknai kehidupan sebagai umat Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tidak melakukan segala sesuatu menurut keinginan dunia. Karena kami percaya Bapa bahwa segenap kehidupan kami ketika dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, maka pikiran, perkataan, sikap hidup kami pasti segala sesuatu akan berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya akan membangun iman, buah kebenaran hidup yang kami tonjolkan dalam segenap kehidupan ini akan memungkinkan kami dipakai dengan luar biasa untuk menjadikan firman ini membawa berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami bermohon Bapa, biarlah hari ini kami bersama dengan seisi keluarga kami terus merasakan dan menikmati kebaikan-Mu. Ketika ada kehidupan yang boleh teralami, suami dan istri yang adalah bagian dari orang tua akan meladankan kehidupan yang baik bagi anak-anak. Tapi juga anak-anak akan diajar, dilatih, dibentuk untuk mengasihi dan menghormati orang tua. Sebagai bentuk tanda kasih sayang Tuhan tetap teralami dalam buah pekerjaan Tuhan yang menasehati, tetapi juga membimbing, mengarahkan, mengajarkan kehidupan keluarga Kristiani untuk tetap bertumbuh di dalam Kristus, berbuahkan pada kebenaran, sehingga disinilah kami akan menikmati hidup keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau selalu memberikan kami semangat dan kekuatan, manakala kami melewati berbagai macam tantangan dan kehidupan dalam kehidupan yang kami jalani sebagai umat Tuhan, sehingga memungkinkan kami terus bertahan, kami terus percaya, kami mengandalkan Engkau dalam segala hal karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melangkah bersama dengan Engkau, segala sesuatu yang kami jeripayakan tidak akan pernah sia-sia. Kami bermohon Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu yang hari ini menikmati rasa syukur karena merayakan hari ulang tahun kelahiran, bahkan juga hari ulang tahun pernikahan. Bapa, kami bermohon Engkau berkati segenap ungkapan syukur yang boleh teralami, sempurnakanlah itu di dalam setiap kasih dan kebaikan-Mu, untuk kiranya mereka sekalian mengingat bahwa umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga adalah bagian dari anugerah berkat yang Tuhan anugerahkan untuk mereka syukuri sepanjang masa dan hidup yang Tuhan nyatakan. Bapa, dalam persekutuan kami beribadah di saat ini, kami rindu doakan bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam keadaan sakit, ketika pun mengalami berbagai kondisi keadaan hidup yang tidak memungkinkan, ketika beratnya tekanan hidup yang harus dihadapi. Kami bermohon kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Bapa. Jangan biarkan masalah, pergumulan, penderitaan hidup menindih kehidupan mereka, tapi mereka bangkit dan percaya bahwa satu-satunya Allah yang menolong mereka adalah Engkau. Yang tentu mereka imani dan mereka percaya bahwa ada kesembuhan yang akan teralami dikala mereka sakit. Ada pertolongan Tuhan yang akan terus teralami ketika mereka mengalami beban kehidupan. Sehingga ketika mereka mau datang di dalam Tuhan, ada ketenangan dalam batin, kekuatan dalam jiwa, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbuahlah sekalipun keadaan hidupmu sulit, ketika melewati berbagai tantangan, tapi disitulah kita akan disebut berbahagia karena kita terus mengandalkan kuasa Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya hamba-hamba-Mu, terus Engkau berkati perlengkapi dengan kuasa firman-Mu, tapi melalui urapan kuasa Roh Kudus, baik sebagai diaken, penatua, guru agama dan pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada yang melayani di lingkup pelayanan Gereja Masih Injil Minahasa, diberkatilah kami semua ya Bapa. Semua hamba-hamba-Mu yang memberi diri melayani, diberkati, diteguhkan dan dikuatkan iman, supaya manakala melewati tantangan dalam pelayanan terus bersukacita dan berbahagia untuk menjalankan
misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, semakin banyak orang yang terhimpun bersama dalam persekutuan kasih untuk menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus sendiri. Kami percaya Engkau berkati pelayanan Gereja Masih Minahasa dari aras sinode, aras wilayah, dan aras jemaat. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap teralami melewati tantangan bersama dan tidak saling meninggalkan tapi berkomitmen untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dalam perwujudan kasih bahwa sesungguhnya Tuhan Allah memberkati Gereja Masih Injil Minahasa. Kami doakan juga bagi pemerintah, diberkatilah di dalam Tuhan, para pemimpin-pemimpin, masyarakat diberkati dalam Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, untuk mensejahterakan, menghadirkan cinta kasih Kristus, tapi juga ada kerukunan dan kedamaian yang tercipta dan teralami dalam kehidupan kami bermasyarakat di tengah kepelbagaian. Kami mau menjalankan misi Kristus untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sambil kami doakan pelayan khusus, bahkan juga anggota jemaat Gemi Maranatha Pastaten, biarlah terhimpun bersama kami semua dalam kerja pelayanan untuk berupaya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk juga tim multimedia, diberkati oleh Tuhan ketika menjadi sarana untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelayanan pemberitaan firman melalui YouTube Gemi Maranatha Pastaten. Terima kasih Bapak untuk hari yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami di hari ini. Biarlah hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi semua yang telah mengikuti ibadah melalui YouTube Gemi Maranatha Pastaten diberkati, untuk kiranya hidup kami semua dipenuhi dengan sukacita, sehat, kuat, damai, sejahtera Kristus terus memerintah teralami dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini pengharapan hidup kami sebagai umat-Mu yang kami mau sampaikan, mohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah hari ini. Kita sungguh berbahagia karena diperlengkapi lagi dengan kekuatan firman Tuhan. Jalani hidup ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita akan disebut berbahagia karena kita tidak berjalan menurut kekuatan kita, tapi kita berjalan di dalam kekuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan berkati kita dan berkati seisi keluarga kita di hari ini. Shalom dan damai di hati.